Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sedikit manfaat. Dan juga semoga saja dari para pemirsa pun tetap mendapatkan kepahaman. Setelah paham, lalu bagaimana sebagai manusia itu harus berbuat dan apa yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan nyata sebagai seorang manusia, gitu kiranya. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang banyak dirundung daripada permasalahan hidup, dimulai dari permasalahan rumah tangga, keluarga, ataupun seputar daripada gangguan gaib atau fenomena-fenomena gaib yang menyelimuti kehidupan para pemirsa semuanya, semoga saja dimudahkan dari solusinya dalam wujud nyata, sehingga apa nanti pun segera diberikan penyelesaian yang terbaik masing-masing pemirsanya. Dan lebih-lebih semoga setelah paham dari beberapa konten-konten dari channel Paduan Gaul, layaknya manusia yang sudah mulai mereda permasalahannya, lalu bagaimana cara menyikapinya, mensyukurinya itu dengan cara seperti apa, semoga bisa dilaksanakan dalam wujud nyata. Dan beberapa waktu yang lalu pemirsa, bahwasanya banyak di konten-konten di channel Paduan Gaul ini menghadirkan salah satu makhluk gaib yang berkaitan dengan jasad seorang manusia, di mana manusia-manusia tersebut adalah manusia yang mengakui diri sebagai sosok manusia, salah satunya yaitu Satrio Piningit, Ratu Adil, atau Ratu-Ratu Kendil, atau hal apapun lah. Itu banyak sekali. Dan sempat reda sebentar. Itu nyata, ini pengalaman kami semua. Hingga di kesempatan ini ada suatu hal menarik di mana saya sendiri memang sedang belajar. Kita semua di Paduan Gaul belajar dengan seorang guru yang di mana di alam gaib beliau bergelar sebagai Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Dan yang agak menarik di sini yaitu di mana sebagai seorang manusia kami pun jelas mengetahui dan pasti pernah bertemu, kan begitu. Namun ada agak fenomena aneh, sosok manusia baru tahu kami dan mengakui diri sebagai guru kami, sebagai sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, bahkan menyebut dirinya adalah sosok Ratu Adil. Dan sebenarnya kalau sering menyimak dari setiap konten-kontennya dari channel Paduan Gaul ini, pasti tahu arahnya, sambungan-sambungannya, dan juga hal apa sih yang mempengaruhi jasad manusia hingga bisa berpengaruh sampai seperti itu, atau mungkin dikatakan di manusia itu sangat halu. Benarkah kehaluan manusia itu karena sesuatu hal keinginan manusianya sendiri, atau dari golongan gaib penentunya lah yang mendorong manusia itu untuk melakukan hal-hal kehaluan seperti itu? Dan di kesempatan kali ini kami akan coba menguak sisi gaibnya, sebenarnya hal apa yang membuat sosok ini itu mengakui diri sebagai sosok Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, bergelar Ratu Adil, Satrio Piningit, lalu Satrio Budal Badil, atau hal apapun lah, banyak katanya gelarnya. Saya juga penasaran karena saya itu nggak punya gelar apa-apa juga. Dan semoga bisa diambil dari kisah ini sebuah pembelajaran, maknanya nyata, dan lebih-lebih bisa digunakan untuk sebuah kepahaman bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Titis. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin itu sedikit narasinya pemirsa. Disimak dari awal sampai akhir biar tidak ketinggalan dan tidak terpotong-potong nantinya, daripada cuplikan tayangannya hingga bisa diambil utuh untuk dijadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Mungkin itu saja sedikit narasinya. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Amin. Ini ada sosok fotonya, dan mungkin saya mohon izin untuk menyembunyikan identitasnya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu dikunci. Semoga privasi dan masuk setan.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa negatif dari tipe media yang keluar semua. Keluar. Menyusup penipu otomatis akan hancur. Jadi yang asli yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Menyala. Gaib terkuat yang menguasai jasad orang yang difoto ini, yang mengaku sebagai sosok Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Yang terkuat dalam tubuhnya, yang asli tarik tangan saya. Masuk. Nyambung semua otomatis. Semakin nyambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu galen apa? Dari mana? Assalamualaikum. Tidak usah pakai salam. Lah, kamu itu gaib muslim atau fasik atau kayak apa? Saya fasik. Fasik? Ya. Dari mana tuh asalmu? Saya dari pohon pisang. Tahun sebatan. Atau dari atap, atau dari pintu. Dari mana? Saya berada di dalam jasad manusia. Terus? Terus bagaimana? Manusia yang mana? Orangnya orang biasa atau orang pilihan? Gelarnya itu gelar yang seperti apa? Tidak ada pilihan-pilihan sama sekali orang itu. Loh. Tidak ada istimewanya. Loh. Orang biasa-biasa saja. Yang sudah terjerumus ke lubang golongan kami. Oke. Sebelum kita banyak bicara, kamu tahu resikonya. Jika ucapanmu berbohong, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Tenang saja. Saya tidak akan berbohong. Oke. Saya mengetahui mana yang bisa membuat saya hancur dan mana manusia yang bisa saya kelabui masuk lubang saya. Oh begitu. Ya. Oke, begini loh, Mbak Iblis. Boleh nggak kamu itu disuguhi sesuatu? Misalnya. Alah, tidak usah. Kenapa? Saya sudah banyak makan dalam jasad orang itu. Weh. Serta keluarganya. Terus? Serta teman-temannya. Oke. Kamu di tubuhnya itu sebagai apa? Kodam, sebagai perisai, atau dulu sebagai salah satu senjata lah dari dukun tersebut, atau tidak sebagai senjata, tidak sebagai kodam, terus tidak sebagai pendamping. Saya hanya mengambil makanan dalam jasadnya saja. Karena orang itu sudah berhasil saya kelabui hingga sejauh sampai saat ini. Oh, sudah melenceng jauh. Terus sangat berbahaya. Kamu sendiri masuk menguasai jasad itu mengambil upah. Masukmu itu dimulai sejak kapan? Dan dulu kamu masuk itu melalui hal apa? Sejak dia gimana? Berburu keilmuan, berburu amalan-amalan. Ingin mempunyai jabatan, bukan hanya jabatan di sisi dunia saja. Terus? Tetapi di sisi alam gaib. Dia juga ingin mempunyai jabatan di langit gitu. Ditakuti dari segala gaib-gaib yang ada di alam gaib. Disitulah saya masuk. Jadi begitu. Tidak sebagai pembantunya. Terus ini banyak manusia memiliki daya pola pikir. Begini loh yang diketahui manusia. Kalau manusia itu wirid kan, secara gak langsung pikiran manusia kan ya semakin baik manusia itu. Toh nanti pun akan menimbulkan dampak baik bagi jasadnya. Kok malah kamu yang hadir dalam wiridnya kah? Kenapa golongan kami tidak bisa hadir di dalam wirid golongan manusia? Terus? Golongan kami itu mudah untuk hadir, untuk ikut masuk dalam jasad manusia. Ketika manusia itu membaca wirid-wirid, membaca amalan-amalan, di mana yang mereka lakukan itu hanyalah kepuasan
di dalam hatinya, di dalam dirinya manusia saja. Terutama dalam hal orang itu, dia itu menggebu-gebu. Disitulah titik kelemahan manusia itu. Dan di mana golongan kami lebih mudah untuk mengelabuhinya. Yang bisa berdampak negatif di dalam tubuhnya, di dalam keluarganya, dan di dalam pertemuan-pertemuan pada orang-orang. Oh, jadi begitu ya? Apalagi manusia itu sama halnya. Di dalam bisikan kami, di dalam godaan kami, di dalam penjerumusan kami kepada orang itu, sama halnya saja. Orang itu sudah menantang sama-sama. Loh, kok bisa menantang? Bagaimana? Ya, kenapa tidak? Dia sudah berani. Tidak hanya berkata kepada kamu saja. Terus? Tetapi kepada teman-teman ahli spiritual sama saja. Dia sudah mengatakan bahwa saya mempunyai jabatan di alam gaib. Ya. Yang bergelar apa Sang gelarnya? Hyang Nurjaya. Golongan kami saja menyebut ataupun jika melihat cahaya dari Sang Hyang Nurjaya itu sangat ketakutan. Apalagi manusia yang tidak mempunyai jabatan di sisi Allah sama sekali. Mereka sama halnya menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya malah. Oke. Dan kami sudah berhasil menjerumuskan orang itu sangat jauh. Na'udzubillah. Seharusnya kamu tidak usah bertanya. Kenapa? Kamu sudah mengetahui mana yang hak dan mana yang tidak. Kamu sudah mengetahui bahwa orang itu salah. Ya begini bahwa loh. Orang itu tidak benar. Kenapa kamu memanggil saya? Begini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Fase-fase daripada manusia halu. Kami menyebutnya manusia halu lah. Itu kan sudah berlalu dari waktu-waktu dekade yang lalu lah. Kalau kami menyebutnya dengan bahasa kami. Hari-hari atau bulan-bulan yang lalu itu sudah kelewat semua. Bahkan itu sekarang ini adem ayam tentrem, nggak ada orang-orang seperti itu menghubungi kami. Tiba-tiba saja dimulai dari kemarin itu saya mendapatkan hubungan melalui alat komunikasi di dunia manusia. Tiba-tiba mengaku sebagai sosok yang bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana, dan saya didakwa sebagai muridnya. Saya bertemu saja secara jelas nggak pernah kan begitu. Hal apa yang mendorong yang kamu katakan itu salah loh? Yang kamu katakan peristiwa-peristiwa seperti itu sudah berlalu. Tidak. Loh, kok bisa tidak? Masih banyak jutaan orang yang ada di Nusantara ini yang nantinya akan mengaku seperti itu. Bahkan sekarang sudah banyak yang meyakininya. Jadi begitu ya ternyata. Orang-orang yang ahli spiritual itu adalah penguasa alam gaib. Kalian sanjung. Sebagai Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu. Ya. Masih banyak yang mengaku. Namun saya kan menyampaikan fakta di dunia manusia di mana itu udah agak fasenya terhenti di kami kan gitu. Ya itu kan di fase kamu. Iya. Terus ini tidak di Nusantara ini. Golongan kami tidak tinggal diam. Lalu di mana jika kejadian-kejadian seperti itu sudah bermunculan, kemudian orang itu mendatangi kamu melalui alat komunikasi, berarti tidak lama lagi. Apa itu tidak lama lagi? Kenapa? Jika orang itu tidak kunjung sadar, berarti sudah mutlak menjadi golongan kami. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi begitu ya ternyata. Ya. Miris sekali kalau begitu ya ternyata. Oke. Terus ini yang saya tanyakan. Dorongan apa sih yang selama ini mendorong dari dia kok sampai ingin sekali menghubungi saya begitu? Yang ingin saya tanyakan padahal sebagai manusia itu ya manusia biasa toleh. Di mana? Di dalam tubuh manusia itu pasti ada kodam yang bersemayam di dalam tubuh manusia. Terus disitulah titik kejelasan yang ingin kamu ketahui. Di dalam tubuh manusia itu kodam yang berasal dari leluhurnya
Disitulah yang membimbing orang itu agar bisa berkomunikasi dengan kalian. Oh. Supaya apa? Supaya orang apa? itu bisa kembali ke jalur yang benar. Sebenarnya itu begitu. Namun kenyataannya malah dia tidak ingin kembali. Ya tidak. Jalurnya begitu kok. Tidak. Justru golongan kami juga tidak akan tinggal diam. Terus ini yang ingin saya tanyakan ke kamu. Saya rasa cukup lah itu. Yang ingin saya tanyakan begini. Banyak manusia mengalami pengalaman spiritual tingkat tinggi. Konon katanya kan begitu. Oh, saya sebagai manusia sebenarnya itu ya pengalaman spiritual ada, tapi nggak begitu banyak lah. Dan pengalaman mereka, salah satunya orang yang kami ikuti itu selalu bertemu dengan sosok-sosok para wali kutub terdahulu, bahkan ketemu para rasul atau yang disebut rasul terakhir yaitu Rasulullah. Lalu siapa yang menjelma seperti itu kok bisa sampai mewujud seperti itu dan menipu manusianya? Katakan dengan jujur. Ya manusia itu sudah kami jerumuskan. Terus? Dia sudah berhasil. Dia sudah mengakui dirinya bahwa dirinya itu adalah penguasa dari alam gaib. Sang Ilmu Cahaya. Dia ditemui seorang wali. Bahkan seorang nabi. Baginda Rasul. Berarti tidak jauh itu adalah golongan kami juga yang menyerupainya. Loh, memang bisa kah? Bisa. Kenapa tidak bisa? Tetapi golongan kami itu kan tidak bisa meniru secara langsung, meniru secara nyata. Lalu di kala itu kamu menirunya dengan cara seperti apa? Banyak. Entah itu melalui mimpi terus. Entah itu melalui seolah-olah dia bisa menerawang. Terus? Raga Sukma orang ini bisa loh. Bisa. Loh. Kenapa tidak bisa? Memang Raga Sukma itu bisa dilakukan oleh setiap manusia? Tidak. Terus? Tetapi Raga Sukma yang dia lakukan itu adalah tipuan dari golongan kami. Kami juga bisa membuat tipuan seolah-olah orang itu Raga Sukma keluar dari jasadnya. Tapi kenyataannya kami hanya membuat halusinasi di dalam dirinya saja. Oh, jadi begitu. Gak bahaya tak begitu? Tidak buat dia. Yang bener. Bagi kamu bahaya enggak? Tidak. Gak bahaya. Justru kami senang. Semakin dia percaya bahwa apa yang dimiliki itu adalah anugerah, langsung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu menganggap bahwa dirinya itu spesial. Golongan kami semakin mudah untuk mengambil roh sukma satu persatu sampai roh utamanya nanti. Jadi begitu toh ternyata. Sudah jelas-jelas kamu mengetahui bahwa orang itu palsu. saya ya kalau saya menyikapinya ya karena palsu. Saya nggak pernah bertemu dia kok. Tiba-tiba dia, kamulah muridku. Murid dari mana? Kami yang membimbing. Kami yang membimbing selama ini. Tapi kenyataannya fakta agar orang itu semakin percaya, semakin terjerumus ke lubang kami. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya orang itu saja, teman-teman saya, sama golongan iblis itu sudah berhasil membuat manusia-manusia ahli spiritual mengakui dirinya itu adalah keturunan raja, mengakui dirinya mempunyai jabatan di alam gaib. Wah, sudah banyak. Terus ini yang ingin saya tanyakan kepada kamu, Mbah Iblis. Kamu Iblis ya? Ya. Iblis kok kecil gitu? Saya? Besar saya. Besar? Anunya yang besar? Tidak. Kamu kan hanya melihat sosok jasad ini saja. Iya. Memang, yang saya lihat itu jasad teman saya. Saya nggak bisa melihat makhluk seperti kamu. Dari sejak saya kecil lahir nggak pernah dilihatin. Ya kalau kamu ingin melihat seperti sosok kami, seperti sosok siluman, sosok jin, bisa ikut saya. Tidak mau. Lepaskan amal-amal kalian. Weh, nggak enak kalau gitu. Malah lebih enak itu melihat sosok perempuan yang nyata, cantik, kimplah-kimplah kan jelas itu. Itu nafsu kamu saja. Dan daripada melihat gaib seperti kamu, katanya itu jelek, menakutkan, menyeramkan. Siapa bilang golongan kami itu bisa berubah 1000 dari wajah manusia ya.
Terus ini yang ingin saya tanyakan. Fakta nyata di dunia manusia, orang-orang seperti itu, mereka itu orang-orang yang sakti loh notabene. Bukan sembarang manusia. Kenyataannya loh seperti itu. Tapi kok mereka malah justru yang tertipu. Itu gimana sih ceritanya? Mereka, kesaktian mereka, itu kan bantuan dari golongan kami. Loh, jika mereka mengatakan saya sakti, itu hak mereka. Tetapi secara hakikat, kamilah yang membantu dari segala keilmuan-keilmuan yang dimiliki. Sempat saya itu juga mutlak bantuan dari golongan kami. Dimana jika dari manusia dibantu dari golongan kami, pasti yang keluar dari tubuhnya itu hal-hal negatif semuanya. Oh, efek-efek negatif semuanya. Oke, kamu nggak mau dikasih suguhan ya? Ya malah bagus. Senang saya kalau begitu. Lalu ini yang ingin saya tanyakan ke kamu. Kamu bilang seperti itu. Kenapa? Memangnya saya senang jika kamu suguhi. Saya juga tidak senang. Tidak usah terlalu pede kamu. Loh kan ya sebagai tamu kan begitu loh. Kamu itu harus ya dihargai, dihormati kan begitu. Tidak usah ada hargai. Tidak usah ada kata-kata tamu. Loh. Saya tidak berniat bertamu di sini. Saya pun di sini juga diseret dari golongan cahaya. Jika tidak, mana mau saya mendatangi tempat ini. Kalau mendatangi kalian saya mau masuk dalam tubuh jasad-jasad kalian, menggoda kalian. Jika kamu gampang digoda dari golongan kami, terus perlihatkan saja, entah itu di alam bawah sadar kami, ataupun secara nyata perempuan-perempuan yang sangat telanjang. Suka kamu itu. Itu teman-teman saya suka kok. Saya juga mungkin agak suka kan begitu. Semua laki-laki itu sama. Loh, beda-beda loh laki-laki. Jangan kamu samakan begitu loh. Perempuan juga sama. Kalau udah bilang tapi yang di sini itu kan laki-laki semuanya. Ada perempuannya. Itu mbak itu perempuan tuh. Kenapa kamu tertawa? Ini loh yang ingin saya tanyakan kembali ke kamu. Yang ingin saya tanyakan. Sosok-sosok tersebut juga. Sosok yang kami ikuti sajalah mengaku juga sebagai seorang mursyid, di mana itu dia sendiri memiliki sambungan-sambungan sanad yang terjaga sampai kepada baginda Rasulullah. Lalu lantas kalau semua mengatakan memiliki sambungan, mereka sebagai perantara bagi manusia lain, berarti semuanya tertipu kalau mereka mengakui diri loh ya. Sudah saya katakan tadi, tidak usah saya menjelaskan kembali. Jadi begitu malah. Ya. Oh, terus orang sudah saya sebutkan. Orang itu hanya mengaku-ngaku saja. Orang yang halu. Orang yang sebentar lagi itu juga gila jika dia tidak kunjung sadar. Terus beberapa waktu yang lalu kamu juga membuat konten di antaranya itu penyebab halunya manusia, di mana salah satu unsur gaibnya itu jin korinnya itu tertawan atau hilang begitu. Ya sudah saya makan. Bagian tubuhnya yang kamu ambil yang paling inti itu hal apa? Hati. Hatinya. Ya berarti manusia itu gak punya hati. Ya bukan seperti itu. Hati yang mana? Kan gak jelas dong. Kamu itu bodoh sekali. Ya memang saya bodoh, toleh. Yang kami gerogoti, semua saraf-saraf yang menyambung hati, secara yang ada di dalam, bukan secara jasadnya, secara rohaninya yang kami ambil. Lalu kayak bagian jin korin, roh, sukmanya, apakah itu lengkap semua dalam tubuhnya? Sudah saya makan. Loh, dan diganti dari golongan kami. Tapi kenyataannya dia sehat. Ya sehat. Bergas. Orang masih ada kami di dalam jasadnya orang itu. Loh. Toh utamanya juga masih ada. Ini masih sehat. Berarti kalau manusia masih dibantu, mohon maaf, iblis itu kelihatan sehat pun bisa begitu? Ya bisa. Dan roh itu roh manusia itu ada 9. Jika diambil mungkin 8 sisa 1, itu diisi galongan kamu pun bisa ya? Bisa. Wih, kok ternyata begitu loh sistem di alam gaib? Ya tahu. Bisa. Kalau kamu tidak percaya, serahkan 8 saja. Udah kok enak begitu kamu. Nanti akan kami ganti dari golongan kami. Apa? Kamu ganti apa? Golongan kami. Ya gak mau lah. Kamu ini gimana toh? Baik please. Terus ini yang ingin saya tanyakan.
Sebenarnya tidak ada gunanya saya di sini. Mungkin ada gunanya. Begini loh yang ingin saya tanyakan, mungkin pada intinya. Orang-orang yang seperti itu mereka kan menjadi mungkin seorang pimpinan di dunia manusia karena mereka memimpin dari sebuah jamaah tertentu atau memimpin daripada manusia-manusia berkumpul kan begitu. Apakah jasad manusia yang seperti itu juga kamu jadikan perantara untuk daripada kamu mengambil sesuatu hal di tubuh manusia lain yang menyesatkan untuk manusia-manusia lainnya? Ya, justru malahan lebih gampang jika orang itu sudah mempunyai pengikut, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Kenapa? Kamu ngambil sesuatu kan, keluar semua yang kamu ambil di tubuh. Kamu itu pelanggaran kamu, woi. Mbah. Kamu loh. Panas semua tubuh saya. Kalau kamu jujur langsung jadi normal lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, tadi belum dijawab kan? Iya. Gampang golongan kami dan mudah. Jika orang itu sudah punya pengikut banyak, justru kami lebih senang. Karena dari godaan-godaan yang akan dia alami, itu pasti bersumber dari golongan kami. Jika mereka tidak kuat, pasti akan lebih mudah untuk masuk lubang dari golongan kami. Oh iya. Jadi begitu ya malah. Terus kalau manusia yang mengikutinya kan otomatis juga tersesat. Bagaimana cara mereka itu bisa selamat dari tipu daya golongan kamu lihat perantara manusia-manusia seperti itu yang mengaku inilah, itulah, Sang Nur Cahaya Nirwana lah, yang mengawas Ratu Adil lah, Ratu Bodal Badil lah, atau apa. Itu cara selamatnya kayak apa? Cara untuk selamat? Ya bertaubat. Bertobat seperti apa? Tanya saja pada kalian-kalian. Loh. Kalian kan sudah berguru pada guru yang benar. Yang jelas sambungannya sama Rasulullah. Beliau juga tidak mengaku-ngaku seperti orang yang kamu maksud itu. Terus ini satu hal, perbedaan antara yang palsu dan yang asli itu terletak di mananya? Yang paling inti yang bisa dilihat oleh mata telanjang manusia mungkin. Ya gampang. Jika orang itu sudah berhasil mengakui dirinya bahwa saya itu adalah ini sudah dikatakan pada manusia-manusia yang lainnya, sudah jelas orang itu palsu dan tidak patuh untuk diikuti. Jika masih ngeyel untuk diikuti, sudah golongan kami yang akan menuntun mereka ke lubang semakin dalam golongan kami. Kenapa kamu begitu? Kamu itu mengambil sesuatu kan? Keluar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pantas mata saya tadi sakit. Gimana gitu? Sudah. Oke, terus kamu sendiri mau kemana sekarang? Ya kembali lagi ke tempat orang itu. Terus dengan tujuan apa lagi? Rahasiaan juga iblis ya ternyata. Itu urusan kami, bukan urusan kalian. Kamu pakai strategi berarti? Manusia sekarang itu tidak perlu strategi dari kami. Terus? Sudah otomatis masuk ke jalur kami. Oke. Sekarang sebelum kita berpisah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, setelah perintah ini masuk. Kamu jadi iblis. Kamu ambil dari sini, keluarkan semuanya. Efek negatifnya. Ini teman-teman saya, keluarkan semuanya. Udah ya. Saya. Kenapa menyesal? Datang ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keilmuan saya hilang. Cuti semuanya. Menjadi yang paling kuat kembali dalam tubuhnya. Merayap menerjun seseorang yang bernama Sallallahu alaihi. Aduh. Itu sudah saya kembalikan seperempat itu ilmumu. Udah ya. Kembalikan lagi. Setelah ini otomatis lebih dalam.
Sudah. Entah itu. Ilmu yang kamu punya teman terupgrade lebih tinggi. Sudah. Saya ingin kembali. Aduh. Kembali pada menyerang ke sini pada keluarga kami semua, pada teman-teman saya, teman menghancurkan ledakan mereka semua dalam sallallahu alaihi wasallam. Menguat. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya daripada dialog kami di kesempatan kali ini menyikapi banyaknya pengakuan, di mana pengakuan itu pengakuan sebagai seorang manusia utama atau pilihan, yang dimana dia sendiri merasa bahwa dia adalah sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, ataupun yang bergelar sebagai Ratu Adil, dan juga dari sosok-sosok lain. Dan begitu sedikit adanya dialog kami di kesempatan ini, semoga bisa diambil hikmahnya bahwasanya perbedaan antara yang palsu dan yang asli itu sangat sebenarnya, jika jeli melihatnya dengan hati yang jernih dan pikiran yang bersih, insya Allah pun bisa didapatkan. Namun jika kita sebagai manusia sangat mungkin kotor, melihat sesuatunya tidak secara utuh, tidak secara sehat, maka kita pun perlu berhati-hati. Karena apa? Bisa saja kita tertipu daya oleh hal-hal seperti itu. Dan kurang lebihnya mungkin itu saja dari dialog kami di kesempatan ini. Jika ada banyak kekurangan itu karena kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.